Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanisa Priani Pinayungan, NIM 1920-2039, jurusan Tadris Matematika dari ruang TMM 1 semester 4. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media yang tepat digunakan untuk pembelajaran matematika selama daring. Berbicara tentang media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara ataupun pengantar. Jadi media adalah suatu alat yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ataupun pesan dari sumber informasi kepada si penerima pesan. Media sangat penting digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di dunia pendidikan, media sangat dibutuhkan karena berperan penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. Ada 3 jenis media. Yang pertama, media audio. Media audio ini berhubungan dengan pendengaran, misalnya mendengar musik, mendengar suara-suara, ataupun yang lainnya. Yang kedua, media visual. Media visual ini berhubungan dengan penglihatan, misalnya membaca buku, membaca majalah, membaca koran, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan, misalnya menonton televisi, menonton video, ataupun film. Pembelajaran matematika adalah salah satu pembelajaran yang dikategorikan rumit. Bayangkan saja, ketika tatap muka masih banyak siswa yang mengalami kendala dalam memahami pembelajaran matematika, apalagi secara daring seperti ini. Akan tetapi, guru harus memilih media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Maka dari itu, menurut saya, di antara ketiga jenis media ini, media audiovisual lah media yang tepat ataupun yang cocok digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran mengenai matematika. Karena matematika menggunakan daya nalar yang tinggi dan agak sulit untuk memahaminya jikalau hanya mendengar suara ataupun hanya membaca buku saja. Pemilihan media daring harus mampu mengakomodasi semua komponen yang ada dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, adanya materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, adanya metode yang sesuai. Yang ketiga, adanya forum diskusi. Dan yang keempat, adanya penugasan dan penilaian. Untuk menyematkan materi pembelajaran dapat menggunakan web, blog, Moodle, ataupun yang sejenisnya. Dalam hal ini dapat menggunakan media yang sudah ada seperti Ruang Guru, JBKelas, Kuiper, Genius, dan sejenisnya. Untuk presensi online dapat menggunakan Google Form yang ada di GC, ataupun dapat memperhatikan keaktifan siswa selama proses pembelajaran secara daring. Secara tatap muka secara online dapat menggunakan media yaitu Zoom ataupun Google Meet. Tapi yang saya sarankan itu Google Meet karena tidak membutuhkan kuota yang terlalu banyak. Ataupun menggunakan Word, berupa Word ataupun PowerPoint yang diisi dengan suara penjelasan dari guru. Forum diskusi dapat menggunakan media yaitu GC, Google Classroom, ataupun WA. Biasanya menggunakan WA ataupun GC. Dalam penugasan ataupun penilaian, biasanya menggunakan GC yang mana guru memberikan formulir di GC, kemudian siswa mengklik kehadiran.
Kemudian materi bisa dibagikan ataupun diserahkan di GC ataupun WA, baik itu berupa video ataupun materi berupa Word atau PowerPoint yang diisi dengan suara penjelasan guru. Mengenai penilaian, bisa juga menggunakan kuis ataupun Google Form yang dinilai oleh guru. Guru juga bisa memberikan tugas berupa pembuatan video kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.